Salatullah, salamullah. Jadi ya begini, ini kita kan mengukur kadar cinta tuh standarnya apa ya? Sebab perkawinan yang terjadi di depan mata saya itu bermacam-macam. Ada karena kepentingan, ada karena kebutuhan biologis, ada kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan sosial dan sebagainya. Itu beragam sekali. Nah, makanya jadi kalau sudah tidak ada kepentingan apapun, baru itu namanya cinta murni. Begini, saya kasih contoh begini. Kenapa engkau berbakti kepada orang tuamu? Dijawabnya karena aku lahir dari perut ibuku. Dia yang menyebokkan aku, dia menyusun aku dan segala-galanya. Oke, saya setuju. Kebaikan orang tua mesti dibalas dengan kasih sayang kita kepada orang tua, terutama di hari tua orang ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, ketika orang tuamu tidak berbuat baik kepadamu, bapakmu menceraikan ibumu, lalu bapakmu kawin lagi, kamu terlantar yang ngurusin nenek kamu. Ketika kamu ketemu sama bapakmu, kamu hormat kan? Enggak. Makanya ketika ditanya kenapa engkau harus takzim hormat pada orang tuamu, kalau masih dasarnya karena kebaikan itu berbeda. Artinya begini sajalah, aku hormati orang tua, aku ingin bagian orang tua karena ini semata-mata adalah perintah Tuhan. Wabil walidaini ihsana. Apakah orang tua berjasa ataupun tidak, perintah Tuhan perintah Tuhan. Itu yang paling murni dalam pengabdian. Makanya ketika seorang suami mencintai istrinya juga sama. Kalau kita karena begini, perempuan kalau cantik, yang berkerumun adalah orang-orang yang punya birahi. Kalau mengandalkan kekayaannya, yang berkerumun minta utang. Kalau karena jabatannya, yang berkerumun orang yang mencari pekerjaan. Nah, kita ingin murni, cinta itu murni betul-betul dan tumbuh dari hati kita sendiri. Sebagai sumber kehidupan awal adalah kasih sayang dan cinta itu. Nah, ketika dia dulu kawinnya karena birahi, ya itulah yang terjadi perselingkuhan. Dan biasanya itu cinta yang muncul di masa dini, pada masa pubertas, orang tuanya nggak paham, dikiranya anaknya sudah mau kawin, padahal masih sedang cinta monyet itu tuh. Artinya kalau cinta masa puber itu kan masih melompat-lompat, imajinasinya masih melompat-lompat. Hari ini cinta sama perempuan, nanti hari lain sama perempuan yang lain, kan begitu. Kuda tersenyumnya dikiranya cinta kok. Nah itu, jadi masih 15 tahun, 16 tahun udah dikawin semacam itu. Nah ya, itu menjadi rapuh. Dimana nanti setelah sekian puluh tahun kemudian sudah kelihatan ketuaannya, ya berpotensi untuk berselingkuh, cari yang cantik lagi. Karena dia mendambakan kecantikan. Betul enggak? Perempuan juga sama, mengenai perempuan karena dia kaya, ya dia mau. Nah ada uang, enggak ada uang. Nah, semacam itu persoalannya. Jadi artinya bahwa nanti di akhirnya mah cinta adalah tidak punya argumentasi dan alasan. Ketika engkau bertanya kenapa engkau mencintaiku, jawabannya ya karena aku mencintaimu. Enggak bisa dengan karena kamu cantik. Nanti kalau sudah jelek cinta enggak? Kalau aku mencintaimu karena kamu cantik, setelah kamu tidak cantik lagi cinta enggak? Ya enggak. Kamu cintaku karena aku kaya. Kalau kau miskin, ya enggak juga. Ya kan seperti itu. Jadi cinta itu cinta tidak memerlukan alasan, tetapi tolok ukurnya sejauh mana pengorbanan kita. Semakin dia bisa berkorban tanpa reserve, ya apapun aku korbankan, semakin tinggi pengorbanannya, itulah semakin tinggi kadar cinta kita. Cinta kita kepada Allah, pengorbanannya adalah segalanya. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah semuanya itu. Itu baru cinta. Terima kasih.
Salatullah, salam